Baik Bapak Ibu, saudara makan Allah, kita sampai ke pembahasan yang kedua, membedah kitab Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Beliau mufti Mesir yang lama, sekarang yang jadi mufti di Darul Ifta itu murid-muridnya semua. Dulu Darul Ifta kayak MUI, gak punya dana Pak, beliau yang danain ya, beliau punya link dan beliau punya kemampuan finansial luar biasa, Syekh Ali Jum'ah. Dan karena beliau lumayan kritis terhadap teman-teman kita Salafi, orang Salafi bencinya bukan main kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya tidak pernah membenci Salafi, walaupun Salafi mungkin benci saya. Kalau kita mengkritik Salafi bukan dalam rangka kebencian, itu hanya raddun ilmi, ya, kritik keilmuan, selesai. Kalau mereka menanggapi kita dengan emosional, bilang kita goblok, tolol, itu urusan mereka lah, ya. Urusan mereka dengan Allah, kita nggak ada urusan dengan itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, teman-teman yang melakukan Allah, jangan terpancing kalau di grup-grup, ya, grup WA, di komen-komentar di YouTube untuk membalas, saya tidak ridho. Antum nggak usah layani. Ya, kalau mau balas dengan yang ilmiah. Kalau mereka bilang goblok, kita nggak usah bilang goblok, ya. Mereka bilang tolol, kita nggak usah bilang tolol, ya. Kenapa? Air putih, kalau ada teko, ada gelas isinya putih, keluarnya putih. Dalamnya WC Pak, keluarnya WC. Dalamnya kebun binatang, keluar nanti kebun binatang. Mau begitu? Kita ngaji begini, niatnya bukan mau mengeraskan kolbu, bukan menodai jiwa. Kita ngaji begini untuk memperkuat keyakinan kita dan akidah yang kita sudah warisi dari ulama terdahulu, yang sanadnya kepada ulama salaf lebih sahih. Ya, cuma itu, ya. Maka orang yang berniat begini, wajahnya akan bercahaya. Dia bahagia terus. Nggak ada kegalauan di wajahnya. Nggak ada kebencian gitu Pak. Nggak ada mata yang sadis, yang sinis, nggak ada. Santai aja, ya. Di halaman 27 di buku terjemahan, tadi saya bacanya yang Arabnya, ya. Yang Arabnya judulnya Intiqasul Asy'ariyah, ya. Apa arti intiqas? Intiqas artinya menghina, merendahkan. Jadi salah satu karakter dari Salafi, jadi nggak sah orang itu Salafi, atau nggak akan ketemu Salafi kecuali dia punya karakter yang kedua ini. Jadi nanti jangan kemudian terpancing kalau bertemu begini. Apa karakternya? Intiqas. Intiqas dari kata intaqasa yantaqisu, naqs, ya. Menilai rendah, menilai tidak hormat terhadap Asy'ariyah. Siapa yang disebut Asy'ariyah? Ahlus sunnah yang mayoritas ini, yang meyakini, yang belajar akidah dengan metode sifat 20. Allah wujud qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Di sini anak-anak masih dilaguin gitu. Alhamdulillah. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi, selesai beliau mengalahkan salib, perang salib, itu beliau kemudian mengambil alih Al-Azhar yang tadinya Syiah Fatimiyah, Syiah Batiniyah, kemudian diambil alih tanpa perang menjadi Asy'ariyah Ahlus Sunnah hatta al-yawm, sampai saat ini. Bayangkan udah berapa lama itu, ya. Dulu orang-orang Fatimiyah Batiniyah itu punya tradisi maulidan, tapi ala mereka diganti caranya oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi cara Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada nanti mereka bilang maulidan itu orang Syiah awalnya, itu versi Mesir. Kalau di tempat lain ada imam, ada sultan namanya Abul Muzaffar, seorang Sunni. Jadi bukan seorang Syiah. Nah ini biasanya caranya. Dan ingat Pak, ini tolong diingat-ingat terus. Kita ini mau bilang apa tetap salah oleh mereka. Antum bisa cari track record saya,
Apakah saya pernah Syiah? Pernah Syiah nggak? Tahu Syiah? Ya, yang memuja Ali berlebihan, lalu merendahkan sahabat selain Ali. Nggak ada. Tapi mereka tuduh kita Syiah. Karena udah nggak ada hujjah. Ya. Lalu ketika mereka cari, loh, kajian-kajian saya daurah Ahlus Sunnah. Ya, ada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, bingung juga dia. Loh, yang benar yang mana? Syiah apa Ahlus Sunnah? Mereka ganti istilahnya. Ar-Razi liberal. Ya, kita mah senyum aja ya. Yang ngamuk-ngamuk teman-teman kita yang ikut daurah Ahlus Sunnah. Ya, saya senyum-senyum aja, nggak ada masalah. Saya dituduh begitu, mereka sama aja kalau lagi transfer amal pahalanya kepada kita. Makanya saya bahagia aja, Pak. Nggak ada sedih-sedih, nggak ada terpuruk. Jadi kalau ada yang ngabarin, ente dibilangin orang liberal. Lah, kapan liberalnya? Murid Syekh Hasan itu dibilang liberal. Murid Syekh Ali Mustafa Ya'qub, imam besar Istiqlal, dibilang liberal. Kurang ajar sekali dia tuh. Tapi ya sudahlah ya. Kita senyum-senyum aja, Pak. Ada yang berani bilang ke Ali Mustafa Ya'qub liberal almarhum. Ahli hadis Indonesia. Jika ahli hadis Indonesia itu liberal, kira-kira terus yang nuduh liberal kira-kira gimana, Pak? Ya. Saya mewarisi ilmu hadis dari beliau. Kalau yang ngaji hadis 15 tahun dibilang liberal, terus ente yang nuduh kita liberal apa dong? Kira-kira begitu. Kita yang dari kecil sampai sekarang Ahlus Sunnah, terus dia yang nuduh kita Syiah apa dong? Ya tinggal dibalik aja, Pak. Jadi nggak usah pakai hujah yang aneh-aneh ya. Nah, itu kalau udah mulai naik tuh suaranya ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, apabila mereka menuduh kita sesuatu, ya, idfa' billatihi ahsan. Kuatkan dulu hujah baru balas. Kalau mau kita diskusi, ya. Taib. Nah, apa karakter mereka? Suka menghina, merendahkan Asy'ariyah. Kita nggak usah sebut nama ustadznya. Apa pertanyaan jamaah? Ustadz, apakah Asy'ariyah Ahlussunnah? Jawaban mereka apa? Tidak. Mereka firqatun dolalah, aliran sesat. Itu jawaban ustadz yang inisial F, inisial Z, inisial A, inisial macam-macam lah ya. Inisial biar bapaknya pusing aja ya. Mereka bilang kita ini sesat. Kita cek dulu. Imamnya ngomong apa ya? Nah, ini kan di sini disebutkan pembelaan sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke pembelaan, kita masuk dulu ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang apa terhadap Asy'ariyah? Kata Ibnu Taimiyah, Asy'ariyah itu banyak berapa redaksi. Jadi Ibnu Taimiyah nggak konsisten nyebut Asy'ariyah. Karena mungkin pakai emosi ketika dia membahasnya. Pertama dia bilang apa? Asy'ariyah ini bukan Ahlus Sunnah murni, tapi Mu'tazilah banci. Nah, Mu'tazilah itu aliran yang di luar Ahlus Sunnah. Itu satu. Mukhannasul Mu'tazilah. Gitu bahasa Arabnya. Ini parah ini Pak bahasa Arabnya. Ya, istilah ini bahaya. Mukhannasul Mu'tazilah. Mukhannas itu artinya orang dua kelamin. Tuh. Ngomongnya ngomong istilah-istilah yang gak pantas itu. Ya, istilah-istilah yang jorok. Terus yang kedua dia bilang apa? Enggak konsisten. Tadi bilang Mukhannasul Mu'tazilah. Yang kedua Ibnu Taimiyah bilang Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah di negeri yang tidak ada kita, Salafi gitu. Jadi kalau nggak ada Salafi ya Ahlus Sunnahnya sih Asy'ariyah. Tapi kalau ada Salafi maka Asy'ariyah nggak masuk Ahlus Sunnah. Enak amat. Dua. Yang ketiga, mereka bilang apa lagi? Mereka Ahlus Sunnah di selain bab sifat. Nah, ini agak mendingan. Jadi cuma bilang hum, ya, khalafu Ahlus Sunnah fi babis sifat. Gitu doang ngomongnya. Nah, ini yang diulang oleh Syekh bin Baz. Ini yang diulang oleh Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz dan Utsaimin lebih cantik mengatakan mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah tidak adil dalam fatwanya.
Tapi memasukkan mereka semua ke Ahlus Sunnah juga tidak adil. Kenapa Syekh Utsaimin berani ngomong gitu? Utsaimin Salafi. Karena dia udah kebentur, mentok. Cari ahli fikih rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli hadis rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli qalbu rata-rata Asy'ariyah. Mau lari kemana? Dia punya sanad Quran. Coba buka semua sanad teman-teman Salafi itu, sanad Qurannya. Buktikan nanti. Paling 2 orang ke atas, semuanya sudah Asy'ariyah, bermazhab, dan Sufi. Nggak bisa mau lari kemana, nggak bisa. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah, gurunya Muhammad Hayat As-Sindi, akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Dan bertasawuf Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Mau lari kemana? Ya, belum lama ini saya dikirimin teman sanad-sanad Quran Salafi. Banyak, Pak. Kita ceklah sanad dari Mesir, sanad dari Yaman, dari Saudi. Loh, ke atasnya ulama Mesir rata-rata. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, ya, itu imam Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab Hanafi, Sufi, bertarekat Naqsyabandi. Mau lari kemana dia? Ya, itu orang yang punya sanad ini bilang Ar-Razi alirannya Jahmiyah. Ini nomor 4, Pak. Mereka bilang Ahlus Sunnah Asy'ari itu tidak Ahlus Sunnah, tapi apa? Jahmiyah. Apa arti Jahmiyah? Jahmiyah itu istilah untuk pengikut Jahmun bin Safwan atau Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan ini dia menolak adanya sifat Allah dan mengatakan Allah di mana-mana. Coba cek. Bapak meyakini Allah di mana-mana? Diajarin begitu enggak? Enggak. Berarti benar enggak nih tuduhan bahwa kita ini Jahmiyah? Ya enggak cocok. Justru Ahlus Sunnah Asy'ariyah menolak keyakinan bahwa Allah bertempat. Berarah aja ditolak, apalagi bertempat. Ya kan? Jihah bahasa Arabnya, berarah di atas. Kita bilang Allah Maha Tinggi, tapi tidak atas fisik. Maka kalau Bapak, Ibu, lihat, kalau guru-guru kita, termasuk saya, kalau ngomong begini Allah, itu bukan berarti arah atas dalam pengertian benda. Ini cuma menunjukkan ta'zim. Tidak masalah. Tidak ada kita bilang Allah itu bertempat di atas. Kalau mereka memang mengatakan fi jihatil ulu, wajib meyakini bahwa Allah bertempat di atas. Di mana? Ambigu. Jadi akidahnya mereka mengatakan Allah di atas itu ambigu antara aras dan langit. Yang benar yang mana? Allah di langit apa di aras ya? Ya, candain aja, Pak. Oke, jadi apa yang disebut akidah Asy'ari? Pemahaman Salafi mengenai akidah Asy'ari itu ambigu juga. Pertama, mereka meyakini akidah Asy'ari itu akidah buatan Imam Asy'ari. Makanya pertanyaannya ke kita gimana? Konyol-konyol, Pak, nanyanya gini. Ya saya mau ketawa sih. Pertanyaannya gini, Ustadz, nggak panggil Ustadz malah, ya, nggak ngakuin kita Ustadz. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Santai aja, Pak, kalau nggak diakuin. Yang imam ahli fikih yang ente ikuti siapa? Kita jawab Imam Syafi'i. Loh, kenapa ente nggak pakai ikut akidah Syafi'i? Gitu. Gitu nanyanya. Kalau orang awam kejebak nggak? Kejebak. Ente belajar Sahih Bukhari kan? Ya, kita bilang iya. Kenapa ente nggak pakai akidah Bukhari? Tapi kalau Bapak tahu cara memahaminya, itu gampang balasannya. Pakai itu lagi balasnya. Kita tanya balik, katanya ente anti mazhab. Ya, nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Oke, loh kenapa disebut mazhab Syafi'i? Ente tahu nggak? Tanya balik ke dia. Kenapa disebut mazhab Syafi'i? Apakah itu buatan Imam Syafi'i? Kalau dia bilang iya, ya konyol lagi. Ya, itu paling konyol yang saya temui dalam kajian kita. Kalau dia bilang apa? Itu mazhab buatan
Syafi'i. Itu berarti apa? Nggak ngerti apa itu mazhab. Jadi apa arti mazhab? Mazhab itu kumpulan imam terhadap riwayat-riwayat yang mereka kumpulkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat guru-guru mereka. Karena yang mengumpulkan itu Imam Syafi'i, disebutlah mazhab Syafi'i. Sama hadis Sahih Bukhari. Emang buatan Imam Bukhari? Saya mau tanya nih, hadis Sahih Bukhari, emang buatan Bukhari? Enggak, terus buatan siapa? Buatan Nabi. Terus kenapa disebut Sahih Bukhari? Karena Imam Bukhari lah yang mengumpulkannya. Itu yang disebut mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lah yang mengumpulkannya. Sama nanti Thariqat Naqsyabandi, Thariqat Alawi, itu bukan buatan Imam Bahauddin Naqsyabandi atau buatan Sa'adah Alawiyah, bukan. Tapi itu kumpulan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ilmu zikir dan ilmu qalbu oleh imam-imam itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah toh? Ya. Kalau dia nggak terima juga nggak bisa. Ya udah, ente punya sanad Quran nggak? Punya. Berapa qiraat yang ente kuasai? 7. Oke. Sebutin qiraat yang ente pakai. Dia pasti bilang, apa qiraat yang kita pakai di Indonesia? Atau yang di Mekah? Hafaz. Riwayat Hafaz dari Asim. Namanya qiraah Asim. Pertanyaannya, itu Quran, qiraah Asim, emang buatan Imam Asim? Kenapa disebut qiraah Asim? Karena Imam Asim lah yang meriwayatkannya. Kumpulan riwayatnya disebut dengan qiraah Asim. Gampang toh? Qiraah Nafi', qiraah Ibnu Katsir, qiraah Kisai. Banyak itu qiraah itu, ya. Bukan berarti itu buatan mereka. Quran yang kita baca sekarang bukan buatan Imam Asim. Maka kalau disebut mazhab atau manhaj Imam Asy'ari, itu adalah akidah yang dikumpulkan lalu disusun kembali oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mudah memahaminya? Ya. Loh, kenapa nggak pakai akidah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan nggak nulis bab akidah. Gitu masalahnya. Loh, Imam Malik? Ya, Imam Malik nggak nulis bab akidah. Ada Imam Bukhari dikit, Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid. Antum lihat persis seperti ajaran Imam Asy'ari, persis sama, tamam. Ya, kalau nggak 100%, tis'ina fil miyah, 90% sama. Nanti kita bawain kitabnya ya. Kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman dan Kitabut Tauhid, dua bab itu. Kemudian ada akidah Imam Asy'ari, persis sama, nggak jauh beda. Jadi kalau ada yang nanya, gampang jawabnya sekarang? Ya, semoga bisa ngikutin ya, kan bisa diputar lagi nanti kan. Baik. Terus nggak puas merendahkan Asy'ariyah, mereka buat cerita palsu tentang Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu Bapak wafat tahun 324. Namanya panjang, Abul Hasan Asy'ari. Beliau ini lahir diperkirakan 255 atau 260. Syekh Ali Jum'ah bilang 260. Wafatnya 324. Ada yang mengatakan 333. Karena dulu nggak ada KTP, Pak. Nggak ada laporan kematian kayak di sini. Ya, nggak ada dukcapil dulu. 40 tahun. Coba 60 tambah 40 berapa tuh? Berarti 300. Maka saya tidak sepakat dengan tanggal ini, dengan tahun ini. Di dalam buku kita tulis bukan 260 tapi 255. 255. Ini kan yang ditulis di banyak kitab. Sehingga kalau 40 tahun jadi berapa? 295.
beliau masih bisa ketemu Imam Junaid, karena Imam Subki dan imam-imam lain mengatakan Imam Asy'ari ini pernah berguru ke Imam Junaid. Siapa Junaid ini? Ada yang namanya Junaid nggak Pak? Imam ahli tarekat sufi, salaf. Wafatnya tahun berapa? 297. Kalau tobatnya 255, jadi 40 tahun beliau ini sesat. Menyimpang, akidahnya Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini menyimpang, menolak sifat-sifat Allah. Ya, kecuali sekelompok mereka. 40 tahun dia hidup dalam keadaan itu. Tapi 40 tahun ini pun ambigu. Karena kecilnya beliau, jadi waktu kecil, sampai beliau balik, sampai sebelum balik lah kalau emang nggak mau disebut, ya, itu berguru kepada imam yang lain. Siapa imamnya? Zakaria As-Saji. Kita pendek aja. As-Saji. Ya. Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji ini berguru langsung ke Imam Ahmad. Oke, kita turunin di sini ya. Berguru ke Imam Ahmad ibn Hanbal, yang disebut Hanbali. Hanbali, ya. Ahmad bin Hanbal ini wafat 241, ya. Kemudian Ahmad bin Hanbal berguru ke siapa? Banyak gurunya. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Malik. Nah, ini yang saya sudah sering sebutkan. Malik ke Nafi'. Nafi' Ibnu Umar. Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi. Nah, ini yang disebut sanad. Ini kalau saya bahas sebelumnya sanad ini dia barangnya, ya. Jadi Imam Asy'ari waktu kecil sudah ahlu sunnah. Jadi cerita yang benar itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Salafi, bahwa Imam Asy'ari itu 3 fase, Mu'tazilah, Kullabiyah, jadi Salafi. Nah, ini kan mereka menista siapa ini? Menista sejarah, Pak. Ngarang gitu. Tidak pernah ada berita itu sampai abad ke-8 Hijriah. Jadi beliau ini wafat tahun 324. Sampai tahun 700-an nggak ada orang ngomong begitu. Nggak ada orang ngomong gitu. Datanglah Ibnu Taimiyah, dia buat cerita palsu tentang itu. Ngarang, bukan palsu juga sih, dia ngarang-ngarang aja. Sejarah itu bisa nggak pakai ngayal. Tapi kalau sejarah yang benar bisa pakai khayalan nggak? Sejarah yang benar gimana? Harus ada datanya. Selama 4 abad nggak ada ceritanya tuh beliau itu 3 fase terakhir jadi Salafi, itu nggak ada ceritanya. Terus gimana? Ya beliau itu begitu-gitu aja. Maka nanti di sini di halaman berapa ini? Di halaman 31 ada perkataan Imam Subki. Silakan dibaca Pak di rumah. Apa kata Imam Subki? Kalau disebut akidah Asy'ari bukan berarti buatan Asy'ari, tapi itu akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Akidahnya Syafi'i, yaitu dia, ya. Akidahnya Malik, yaitu juga dia. Itulah akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka konyol lagi, Pak. Loh, ente gimana Ar-Razi? Kok bilang akidahnya mereka ngikut Imam Syafi'i, ikut Asy'ari? Kan Asy'ari belum lahir. Jadi mereka nuduh kita bahwa akidah Imam Asy'ari itu diikuti oleh orang sebelum Asy'ari. Konyol nggak tuh? Kita ngomong gitu? Enggak, kita mengatakan Imam Asy'ari itu mengumpulkan akidah ulama salaf, lalu diriwayatkan oleh beliau, jadilah namanya akidah riwayat Imam Asy'ari. Bukan berarti ulama salaf itu ikut beliau, bukan begitu. Beliau yang ikut ulama salaf. Nah, ini maksud dari Imam As-Subki. Oke? Nah, ini kira-kira ini. Jadi, benarkah beliau mengalami 3 fase seperti yang digambarkan oleh orang-orang Salafi?
bahwa pertama beliau Mu'tazilah, Kulabiyah, lalu jadi jadi Salafi. Itu tidak benar. Itu cerita palsu. Gimana cara membuktikannya? Ada satu kitab yang pernah kita ajarkan 2 semester di Ma'had Darussunnah, Ma'had Kiai Ali Mustafa Yaqub, kitab Tabyin Kazbil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. 1 jilid, Pak. Imam, yang ngarang namanya Ibnu Asakir, ahli hadis di zamannya. Makomnya seperti Imam Bukhari di zaman Bukhari, tapi Imam Bukhari kan udah meninggal. Maka di zaman itu beliaulah seperti Imam Bukhari. Imam Ibnu Asakir ini mengumpulkan data siapa sajakah yang mengikuti Imam Asy'ari. Apa sajakah yang terjadi selama hidup Asy'ari. Nggak ada tuh penjelasan 3 fase, nggak ada. Maka itu adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh musuh-musuh Asy'ari. Ya. Jadi kita kalau bilang Asy'ari, kita bukan lagi berakidah yang beda dengan akidah Nabi. Enggak. Akidah ini adalah riwayat yang dikumpulkan Asy'ari dari Nabi SAW. Gitu, Pak, sederhananya. Ya. Lalu apa tuduhan mereka lagi? Nah, ini tuduhan yang lumayan konyol juga, Pak. Orang-orang Salafi menuduh baik imamnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Abil Izz, Muhammad bin Abdul Wahab, Saleh Fauzan bin Bas, Albani, sama. Karena tidak mengerti hakikat akidah Asy'ari, mereka menuduh Asy'ari hanya menerima 7 sifat Allah. Berapa yang tuduhannya? Hanya menerima 7 sifat Allah. Konyol nggak tuh? Ya, selevel Ibnu Taimiyah nggak mengerti akidah Asy'ari, bayangkan. Ketidakmengertian itu diwariskan. Itu bahasa halus ya, Pak. Mau bahasa kasarnya? Kalau Ustadz Somad bilang dosa warisan, kalau ini bodoh warisan. Tapi nggak usah dipakai, Pak, istilah itu. Kita pakai istilah ketidakmengertian itu. Nah, ini diksi yang saya gunakan. Walaupun Bapak sudah tahu maksud saya, ya. Ketidakmengertian ini diwariskan. Jadi yang warisan nggak genetik sama duit sama harta doang, Pak, ya. Orang kurang paham juga diwariskan nggak pahamnya itu. Kacau nggak ntar tuh? Nah, kekacauan ini turun-temurun begitu sampai sekarang. Nah, ini yang kemudian kita sedih, ya. Kita sedih. Saya sedih melihat teman-teman Salafi kok begitu memahaminya.